Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, dan tanpa pula kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita mampu menikmati betapa indahnya Islam, dan atas perjuangan beliau sehingga kita mampu mendapatkan sebuah hidayah, dan atas perjuangan beliau sehingga kita mampu melewati berbagai macam permasalahan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan tentang solusi, dan solusi yang ditawarkan itu adalah tak lain adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu kita telah mendengar sebuah pernyataan oleh Menteri Agama kita mengenai aturan yang dikeluarkan, aturan azan, aturan-aturan ketika membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran, aturan-aturan yang berhubungan dengan pengeras suara, aturan yang dimana diatur volumenya, dan volumenya itu tidak diharuskan untuk dikeraskan. Pada akhirnya dengan tujuan tak lain adalah jangan sampai kita menyampaikan syiar Islam itu justru kita mengganggu orang lain dalam melakukan aktivitas, atau ketika ia dalam keadaan beristirahat, atau jangan sampai kita mengganggu orang-orang yang mungkin dalam keadaan sehatnya itu kurang memungkinkan. Pada akhirnya sang menteri membuat sebuah aturan itu tersebut. Namun yang menjadi sebuah polemik dalam kondisi sekarang itu adalah tak kala ada salah satu seorang wartawan mewawancarai menteri kita, dan Pak Menteri menjelaskan tentang banyak hal yang melatar belakangi sehingga mereka membuat aturan itu sendiri. Namun ada komentar yang seolah-olah mungkin komentar itu menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing itu sendiri. Namun sebenarnya tujuan yang paling utama Pak Menteri itu adalah bukan hal itu hanyalah sebuah analogi, tapi yang paling utama ia sampaikan adalah bagaimana cara kita untuk mengatur suara apapun, entah itu suara azan maupun suara-suara yang lainnya pun, untuk diatur sehingga tidak mengganggu istirahat orang lain atau tidak mengganggu aktivitas orang lain. Itu yang terpenting. Tapi ketika kita memaknai pernyataannya sang menteri, mungkin sang menteri kurang menganalisis diksi bahasa yang seharusnya disampaikan sehingga tidak terjadi polemik ketika ia menyampaikan sebuah pernyataan-pernyataannya. Sehubungan dengan itu, kali ini saya tidak membahas tentang kontroversial yang disampaikan oleh Menteri Agama, tapi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih sejarahnya azan itu sehingga azan itu muncul. Bagaimana sih sejarahnya azan itu pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dalam sebuah diskusi antara para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, karena melihat kondisi dulu umat muslim semakin banyak, kemudian semakin banyak pula aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan masyarakat, ada yang melakukan jual beli. Pada akhirnya kadang mereka lupa tentang waktu sholat itu sendiri. Kadang mereka melaksanakan sholat tidak tepat waktu lagi. Dan pada akhirnya para sahabat mengusulkan bagaimana, ya Rasulullah, jikalau waktu sholat itu ada tanda yang harus kita buat. Ada salah satu sahabat yang memberikan sebuah usulan yang dimana, ya Rasulullah, bagaimana kalau ketika tiba waktunya sholat, maka ada salah satu orang itu mengibarkan bendera
Sehingga ketika orang-orang melakukan aktivitas dan melihat bendera itu dikebarkan, mereka akan mengetahui ternyata waktunya sholat akan tiba pada saat itu, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat. Namun ada sanggahan dari sahabat-sahabat lain juga yang mengatakan, kalau seandainya menggunakan bendera, bagaimana dengan orang yang buta dan orang yang tidur? Padahal melaksanakan sholat 5 waktu itu setiap muslim punya kewajiban, baik orang yang buta maupun orang yang tidur. Dalam artian mereka juga harus mendapatkan tanda-tanda itu ketika tiba waktunya sholat. Kemudian ada salah satu sahabat juga yang menyarankan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membunyikan lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani ketika hendak mereka ingin beribadah, mereka selalu membunyikan lonceng untuk memanggil para jamaahnya untuk melaksanakan ibadah. Namun ditolak pula. Kemudian ada tawaran lain dari salah satu juga sahabat menawarkan, bagaimana ya Rasulullah, jikalau ketika tiba waktunya sholat ada seseorang yang meniupkan terompet dan sekaligus membakar api sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika memanggil para jamaahnya untuk melaksanakan ibadah. Namun ditolak pula. Selang beberapa hari kemudian, Abdullah bin Zaid bermimpi. Dia melihat seseorang yang memakai jubah sambil membawa lonceng. Kemudian dalam mimpinya itu, kemudian Abdullah bin Zaid ingin meminjam lonceng itu dengan tujuan untuk memanggil orang yang melaksanakan sholat. Tapi sang pemegang lonceng tidak memberikannya. Lalu dia menyampaikan kepada Abdullah bin Zaid, bagaimana kalau saya mengajarkan sebuah panggilan yang paling bagus. Panggilan itulah yang diajarkan oleh seseorang itu kepada Abdullah bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Zaid terbangun, lalu ia menghadap ke Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah untuk diajarkan lantunan azan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian Bilal bin Rabah melantunkan azan itu sendiri. Ya, kurang lebih bunyinya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslim setiap 5 waktu sehari semalam ketika hendak masuk melaksanakan sholat, terlebih dulu dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika Bilal bin Rabah melantunkan azan itu dan didengar oleh seluruh para sahabat dan sampai terdengar di telinga Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah itu sama dengan mimpi tadi malam yang aku mimpi ada seseorang yang mengajarkan tentang panggilan azan itu sendiri, dan panggilan itu sama yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian lantunan itu disepakati oleh para sahabat dan dijadikan sebagai lantunan ketika hendak melaksanakan sholat, maka mereka selalu melantunkan azan itu sendiri. Pelantunan azan ada 2 pendapat. Pertama kali dilantunkan azan, ada pendapat para ulama yang lain yang mengatakan bahwa itu terjadi pada kedua Hijriah, dilaksanakan di kota Mekah. Sedangkan pendapat kedua adalah
pada pertama Hijriah dilaksanakan di kota Madinah. Banyak yang menyepakati, banyak menguatkan pendapat yang kedua, yaitu pertama Hijriah dan dilantunkan di kota Madinah. Demikianlah sejarah azan. Mudah-mudahan dengan azan itu kita teringatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat itu sendiri. Jikalau sholatnya baik, insya Allah akan amalan yang lainnya akan baik pula. Jikalau sholatnya jelek, maka akan terikut dengan amalan-amalan yang lain pun akan jelek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.